Indramayu, Fokus Pantura, Divisi Teknik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Zainal Masduki bersama Ketua Bawaslu Tabroni di hari terakhir pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara di PPK Jatibarang Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024 lakukan kegiatan supervisi dan monitoring. Kegiatan supervisi dan monitoring di hari terakhir di PPK Jatibarang itu Zainal Masduki dan Ahmad Tabroni didampingi Ketua PPK Jatibarang Ikin Rosikin secara langsung mengikuti kegiatan rapat pleno rekapitulasi. Zainal Masduki menyebutkan bahwa hasil monitoring di PPK Dapil 3 yang meliputi 7 kecamatan itu berjalan lancar dan kondusif, kendati di beberapa PPK sempat terjadi kendala namun dapat terselesaikan dengan baik. Divisi Teknik KPU Indramayu Zainal Masduki juga mengatakan, pihaknya mengapresiasi atas kelancaran jalannya rapat pleno di 7 PPK dengan harapan hasilnya segera untuk diantarkan ke kantor KPU untuk pelaksanaan rapat pleno di tingkat kabupaten. Zainal juga menyebutkan di hari terakhir kegiatan supervisi dan monitoring di PPK Jatibarang yang meliputi 15 desa ini berjalan sukses, dengan harapan rapat pleno rekapitulasi yang ditinjaunya langsung yakni Desa Kebulen dapat selesai malam hari ini sehingga PPK Jatibarang bisa menghantarkan kotak suara ke kantor KPU Indramayu. Ya betul, rapat pleno rekapitulasi yang pertama, regulasi yang mengatur adalah PKPU 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi dan penetapan calon terpilih. Juga diperkuat secara detail dengan surat edaran dalam Juknis 219. Secara keseluruhan dari hasil pengamatan yang kami lakukan, pleno di setiap PPK berjalan dengan lancar. Memang diketahui ada beberapa kendala teknis, terutama berkenaan dengan penggunaan Sirekap, ketersediaan akses internet terutama. Tetapi itu bisa diselesaikan dalam durasi waktu yang singkat sehingga proses pelaksanaan rekapitulasi bisa terus dilanjutkan sesuai dengan target waktu yang dialokasikan. Ada temuankah di sekitar Dapil 3 ini? Ya, dari hasil yang monitoring yang kami lakukan, secara keseluruhan semuanya berjalan dengan lancar. Ada beberapa data-data yang berbeda, tetapi kemudian dilakukan pencocokan kepada dokumen C hasil, sehingga itu kemudian bisa dilakukan koreksi pembetulan. Berkaitan dengan informasi yang sekarang beredar, bahwa dari hasil caleg yang terpilih dan sebetulnya itu seperti apa sih? Ya, pada prinsipnya penetapan perolehan suara secara keseluruhan adalah perolehan yang dihasilkan dari proses rekapitulasi berjenjang. Hari ini teman-teman baru melakukan pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan yang kemudian akan dilanjutkan dengan pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Perolehan suara dari hasil rekapitulasi itulah yang kemudian akan bisa menentukan partai mana mendapatkan kursi berapa, caleg mana yang terpilih sebagai caleg sebagai anggota dewan nantinya. Dari hasil rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan di setiap tingkatan. Untuk rencana pleno di KPU sendiri tanggal berapa? Di KPU Kabupaten Indramayu kita mengagendakan pleno dimulai tanggal 25 Februari 2024 ini. Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu Ahmad Tabroni mengatakan bahwa proses pemilihan ulang di beberapa TPS yang sebelumnya sudah diinformasikan media Fokus Pantura berjalan lancar sesuai target yang ditetapkan. Menurut Tabroni secara teknis pelaksanaan pencoblosan ulang di beberapa TPS sama seperti pencoblosan awal, namun tidak semua surat suara dilakukan coblos ulang, tergantung pada saat itu ada indikasi salah penghitungan baik surat suara untuk caleg DPR daerah, DPR provinsi, DPR RI, DPD dan surat suara Presiden Wakil Presiden. Kemarin itu sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan KPU di 3 titik ya. Pertama di Desa Tugu Lelea, di Kecamatan Lelea, terus kedua di Bungas, dan yang terakhir di Anjatan. Siap. Ada 3 titik. Untuk teknis pelaksananya sendiri seperti awal atau gimana Pak? Kalau untuk teknisnya sebetulnya itu kan dilihat dari salah satunya, misalkan dari tiga-tiganya itu kan variabelnya berbeda. Ya. Kalau di Desa Tugu Lelea ada 2 surat suara PPWP dengan DPR RI. Nah, sedangkan yang di Bungas itu 1 PPWP saja. Nah, kemudian yang terakhir di Anjatan itu ada 4 dari PPWP, DPD, DPR RI dan provinsi. Harapan dari pelaksanaan pemilihan ulang nanti Pak, dari Bawaslu sendiri?
Kalau dari sisi hasil kemarin ya pelaksanaan di 3 titik tersebut sebetulnya hampir sama dengan istilahnya tidak ada signifikan lah ya kaitannya dengan tadi tingkat partisipasi dari masing-masing wilayah hampir sama walaupun di bawah yang reguler atau yang biasa. Demikian kru Fokus Pantura yang bertugas. Jujun Juhanda melaporkan dari Kecamatan Jatibarang, Indramayu.